Jadi Amanda Manopo ya dengan suaminya menikah sebenarnya dalam waktu posisi yang tepat sekali ya, karena kalau dilihat dari Feng Shui pun, dari nama mereka, dari perkawinan, tanggal perkawinan mereka ini mengandung makna yaitu kekuatan batin, dimana kekuatan batin ini yang membuat mereka ibaratnya bisa langgeng ya, karena apa yang sudah terjadi untuk saat ini memang memiliki suatu energi, di mana energi ini sebagai ujian dalam hubungan rumah tangga mereka. Jadi banyak yang suka, banyak juga yang tidak suka ya. Tapi kalau secara Feng Shui-nya yang kita lihat dari nama ya, tanggal lahir mereka ini mempengaruhi keadaan mereka ya. Jadi kekuatan energi ini memang cukup kuat sekali. Tinggal bagaimana Amanda dan suaminya ini ibaratnya menjaga ya. Karena apa? Dengan mereka berpikiran positif, maka energi-energi goib apapun, perbuatan dari orang sekalipun ini gak akan masuk ya. Tapi mereka harus selalu berpikiran positif, karena mereka menyadari keadaan yang terjadi dalam rumah tangga mereka saat ini memang banyak cobaan-cobaan yang menerpa mereka. Mereka menikah tepat di Sio Ular Kayu ya. Jadi mereka memang agak sedikit panas ya dalam rumah tangga kecil mereka. Cuman panasnya ini bukan terjadi dari mereka, tapi dari orang-orang luar. Nah ini dia ya. Jadi untuk kelanggengan rumah tangga mereka pun ini tergantung bagaimana mereka ibaratnya membentuk satu kepribadian untuk menjaga rumah tangga kecil mereka. Karena apapun yang terjadi saat ini, memang dalam tahun-tahun ke depan ini nanti Amanda ini akan selalu ada cobaan, ya. Apakah itu cobaan dari orang luar, ya? Apakah itu cobaan dari orang terdekat? Ini akan selalu ada, ya. Karena memang masuk di Sio Ular Kayu ini, suatu pernikahan itu memang banyak gejolaknya, ya. Makanya di sini mereka ini harus semampu dan sekuat mereka mempertahankan rumah tangga kecil mereka, ya. Karena pada dasarnya ketika mereka mengambil satu komitmen, mereka ini kan tidak melihat yang namanya show apalah, tanggal apalah. Mereka ini kan dengan persetujuan, di mana persetujuan ini kedua belah pihak menyetujui, maka mengambil tanggal tersebut ya. Jadi kalau dilihat dari Sio Ular Kayu ini, sebenarnya dampaknya mereka ini memang bergejolak panas, tapi panasnya itu datangnya ini dari luar, bukan dari rumah tangga kecil mereka. Apalagi kalau kita lihat bahwa Amanda Manopo ini Sio Kelinci ya, sedangkan Kenny Sio Monyet. Nah, jadi Sio Kelinci sebenarnya memiliki karakter setia. Kelinci ya, memiliki karakter setia, cuma lemah. Nah, sedangkan posisinya Kenny ini Sio Monyet ya. Sio Monyet ini kalau dilihat dari hitungan sionya, dia ini memiliki karakter yang menjaga, biarpun kelakuannya ibaratnya tidak bertanggung jawab dalam diri dia sendiri, tapi kalau untuk pasangan dia akan tanggung jawab. Nah, ini kecocokan yang mereka dapati antara Sio Kelinci dan Sio Monyet ini memang cocok ya, bisa saling mengasihi, bisa saling berbagi, bisa saling menutupi. Ini memang cocok, cuman memang salahnya di Sio Ular Kayu karena ini berlawanan ya. Makanya semuanya ini nanti terjadi ketika bergejolak suatu amarah dalam rumah tangga kecil mereka, bukan dari mereka, bukan dari Kenny ataupun Amanda, tapi dari pihak luar yang akan selalu ibaratnya apa ya, kayak mengerjai ya. Jadi buat Amanda dan Kenny ini siap-siap ya, siap-siap ibaratnya menerima ya serangan apapun dari luar. Yang terpenting satu, Kenny dan Amanda harus berpikiran positif ya, jangan ciptakan ketakutan. Karena memang secara batin yang Ko Antoni rasakan, memang ini banyak orang yang iri ya, banyak orang yang iri ya. Makanya banyak orang yang ingin ibaratnya memisahkan mereka. Tapi kalau hitungan dari Amanda Sio Kelinci dan Kenny Sio Monyet, ini memang pasangan yang luar biasa ya. Ini kalau hitungan secara Feng Shui sionya ya. Tapi hati-hati, mereka ini menikah di Sio Ular. Sio Ular itu selalu mendatangkan satu bentuk energi negatif ya, tergantung kekuatan dari Amanda maupun Kenny. Dan satu hal lagi yang harus diingat oleh Amanda maupun Kenny ya, mereka
ini kan sudah membentuk suatu keluarga kecil, ya. Jadi kalau untuk ekonomi ataupun kebahagiaan, ya, hitungan secara batin saya sendiri dan hitungan secara skill sendiri, mereka ini tidak boleh bekerja dengan bidang yang sama, ya. Harus salah satunya mengalah. Itu dia, ya. Apakah Kenny yang masih aktif bermain sinetron atau Amanda yang jadi ibu rumah tangga? Kalau mereka berbarengan, ini bahaya, ya. Akan terjadi satu konflik kesalahpahaman. Nah, jadi buat Amanda dan Kenny harus salah satu mengalah, baru mereka bisa bagus dalam perekonomiannya, bagus dalam kebahagiaannya, bagus dalam mempertahankan rumah tangga kecil mereka. Karena apa? Karena antara sio kelinci dan sio monyet, apabila terjadi suatu hubungan bisnis atau pekerjaan, ini tidak cocok, ya. Tapi kalau untuk asmara mereka cocok. Tapi kalau untuk bekerja mereka tidak cocok. Ini hati-hati buat Amanda dan Kenny, ya. Jadi kalau bisa harus mengalah salah satunya. Karena kalau mereka bebarengan dengan bidang yang sama, ya, ini dampaknya nanti akan jelek untuk rumah tangga kecil mereka. Jadi hati-hati, ya. Jadi dalam perjalanan rumah tangga Amanda dan Kenny pun ini akan terjadi bergejolak, ya. Ada banyak orang yang memang tidak suka, ya, yang ingin memisahkan mereka. Nah, jadi semua cara dihalalkan untuk membubarkan antara Amanda dan Kenny sendiri. Ini hati-hati buat Amanda, ya, karena ada beberapa yang secara batin aku rasakan di sini. Memang orang sengaja, ya, salah satunya ini kayak seperti santet. Nah, membuat kalau tidak jatuh Amanda, kalau enggak Kenny. Ini memang jelas sekali. Cuman, ya, harus Amanda dan Kenny berbesar hati dan selalu berpikiran positif agar apa yang orang kirim nantinya tidak masuk dalam raga Amanda dan Kenny, ya. Karena ini banyak sekali nanti orang-orang yang nggak suka, ya, dengan hubungan Amanda ini. Ini hati-hati, ya, karena bagaimanapun banyak para fans yang kecewa dengan tindakan Amanda, ya. Jadi karena mereka sudah sangat ibaratnya dekat sekali dengan Amanda, ya, apa yang ditampilkan Amanda tidak sesuai apa yang diharapkan mereka. Akhirnya mereka merasa kayak kecewa, ya. Ini bermain semua ini cuma untungnya, ya. Amanda punya penjaga badan yang luar biasa, di mana penjaga badan Amanda ini selalu mendampingi dia. Nah, jadi Amanda harus bisa menguasai keadaan. Karena kalau dilihat secara batin yang aku rasakan di sini, kalau untuk Kenny pun sebenarnya penjaga badannya ada, tapi tidak sekuat Amanda. Nah, ini dia, ya. Jadi buat Kenny ini harus benar-benar ibaratnya positif pikirannya. Kalau enggak, Kenny bisa sakit, ya. Kenny bisa sakit. Karena ini semua permainan dunia, ya. Jadi Amanda harus bisa terbuka, Kenny pun harus terbuka. Jadi jangan ciptakan hawa ketakutan, ya. Tapi ciptakan bahwa ini adalah kekuatan yang dimana Tuhan sudah menjaga hubungan mereka, badan mereka, kehidupan mereka, ya. Kalau secara batin yang aku rasakan di sini, orang-orang yang ngerjain Amanda ini orang-orang dekat juga dengan Amanda. Hati-hati, ya. Depan Amanda baik, tapi di belakang belum tentu baik. Hati-hati. Ini yang sangat aku rasakan, ya. Jadi kalau hitungan secara batin koko ini sebenarnya ada lima orang, ya, yang sengaja ingin merobohkan, membubarkan antara Amanda dan Kenny. Ini terlihat jelas dari batin koko, ya. Tapi Amanda nggak usah takut, karena penjaga badan Amanda memang luar biasa. Nah, tapi tetap siaga, ya, karena bagaimanapun yang namanya serangan ini kan serangan yang tidak diketahui. Nah, kapan hadirnya, kapan masuknya, ya. Jadi Amanda harus selalu menjaga Kenny dan Kenny harus menjaga Amanda. Dan ini cobaan ini dalam setahun ini tidak akan pernah putus, akan selalu ada. Dalam setahun ini akan selalu ada dan mendatangi ataupun mengusik rumah tangga kecil mereka. Hati-hati buat Amanda dan Kenny. Yang mengirim, ya,
yang mengirim Amanda dan Kenny ini adalah orang-orang yang merasa kecewa, ya. Orang-orang yang ibaratnya punya pemikiran pendek, ya. Yang mana mereka tidak mau melihat kebahagiaan antara Amanda dan Kenny. Nah, itu dia, ya. Jadi Kenny dan Amanda harus benar-benar, ya, bisa menghadapi dengan tenang. Jangan ciptakan hawa ketakutan. Nah, karena apa? Karena banyak orang di sana yang tidak suka. Itu dia, ya. Banyak sekali secara batin yang waktu dirasakan, banyak sekali orang-orang yang tidak suka antara Amanda dan Kenny. Ya, karena bagaimanapun Amanda ini kan suatu figur yang sangat dikagumi, yang sangat dicintai, tapi apa? Tidak sesuai dengan kenyataan. Dan akhir dari sebuah cerita, Amanda menikah. Ini membuat mereka ini dilema, membuat mereka ini jadi kecewa. Ya, jadi buat Amanda dan Kenny harus benar-benar, ya, menunjukkan jangan terlalu berlebihan. Ya, kemesraannya jangan terlalu berlebihan, karena di luar sana banyak orang yang tidak suka dengan hubungan mereka. Makanya yang akan terjadi nanti ini, ya, kiriman demi kiriman akan selalu ada, ya, untuk Amanda maupun Kenny. Jadi Amanda pasti merasakan, ya, Amanda pasti merasakan, ya. Yang pertama itu pasti gangguannya dibuat Amanda itu cepat emosi, Kenny dibuat cepat emosi. Nah, hal kecil bisa jadi besar dipermasalahkannya, ya. Nanti Amanda tiba-tiba tidak suka melihat kelakuannya Kenny. Kenny pun sebaliknya juga. Nah, ini ngeri kirimannya, ya. Pokoknya mereka ini biarpun ibaratnya apa yang harus dilakukan, mereka ini punya keyakinan untuk membubarkan keluarga kecil Amanda, ya. Jadi pesan Koko Antoni kepada Amanda, ya, harus bisa menguasai keadaan sesuai dengan kemampuan. Karena apa? Ketika kamu terbuka dengan pasangan, maka orang mau sejahat apapun tidak akan pernah bisa masuk ke dalam rumah tangga kecil kamu, ya. Amanda akan terlindungi, suaminya pun akan terlindungi. Karena apa? Penjaga badan Amanda ini jauh lebih hebat. Nah, ya, jauh lebih hebat, ya. Makanya hati-hati juga nih pesan Ko Antoni buat orang-orang yang ibaratnya sengaja mengirim sesuatu kepada Amanda, bisa nanti balik ke mereka. Ini hati-hati, ya. Boleh kita tidak suka dengan orang, tapi paling tidak kita hanya bisa melampiaskan apa adanya. Jangan sampai merusak hubungan mereka. Ini hati-hati, ya. Karena keberuntungan Kenny dan Amanda ini cukup besar, ya. Mereka disatukan pun dalam suatu hubungan rumah tangga ini menjadi suami istri, ya. Itu karena berkat mereka berdua, kemauan mereka berdua. Nah, jadi pesan Ko Antoni kepada orang-orang yang tidak suka melihat hubungan Amanda ini, kalau bisa cukup mendoakan saja, ya. Jangan sampai ibaratnya kebablasan. Karena ingat, menjaga badan Amanda ini luar biasa, ya. Menjaga badan Amanda ini tidak dimiliki oleh sembarangan orang. Nah, itu dia, ya. Kenny pun sama. Nah, tapi memang Kenny kalah besar sama Amanda, ya. Karena apa? Amanda ini selalu mendapatkan titik keberuntungan. Karena penjaga badan dari Amanda sendiri selalu menjaga dia. Kalau secara batin yang Koko rasakan, penjaga Amanda ini adalah leluhurnya. Jadi Amanda ini kesayangan dari leluhurnya. Makanya apapun yang ibaratnya kita melihat Amanda itu merasa nyaman, merasa sejuk, karena memang itu, ya. Karena Amanda ini selalu memberikan yang terbaik buat orang. Nah, jadi biarkanlah, ya, para fans segala macam, ya, kepada orang-orang terdekat dari Amanda juga. Biarkanlah Amanda membentuk rumah tangga kecil mereka. Kita doakan semoga mereka bahagia, ya. Kasihan nanti, kasihan kepada Amanda. Nah, itu dia, ya. Biarkan Amanda menjalani rumah tangganya dengan kehidupan kebahagiaan mereka, ya. Kita hanya bisa
menjaga badan Amanda luar biasa, dan Amanda tidak akan pernah bisa tembus atau